Pantau itu kita tidak bicara sembarangan. Takut kalau bicara sedang dipantau salah. Takut kalau mendengar yang salah ketika sedang dipantau. Wa atubu ilaihi, dan di ujungnya kita kemudian berkomitmen, bertekad bahwa kita ingin berubah jadi orang baik. Kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji di hadapan Allah tidak akan mengulang itu kembali. Maka siapapun yang mampu melakukan ini, pantas bila Allah ampuni dosanya. Karena dia mengevaluasi dirinya. Setiap hari 5 kali dia evaluasi minimal. Setiap pekan dia evaluasi. Dia berjanji menjadi pribadi yang baik. Dia mengoreksi kesalahannya. Pantas Nabi mengatakan, kalau ada orang yang melakukan itu, bekerja dengan benar, dan mempertahankan itu sampai dia wafat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menganugerahkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya di dunia, di alam kuburnya terjaga, dan dimuliakan saat kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan. Untuk itulah Al-Quran menampilkan waktu-waktu tertentu untuk berzikir istighfar ini. Ada yang menjelang subuh disebut dengan sahar, jamaknya ashar. Di Al-Quran surah ke-51 di ayat ke-18 Allah menyampaikan wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang punya zikir khusus, orang-orang calon penghuni taman surga. Setiap kali akan datang subuh setelah tahajud, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan di antara zikir yang disebutkan pengampunan dosa tadi, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia sebutkan sampai 3 kali hingga terasa pada jiwanya. Orang-orang yang mampu mengamalkan itu diisyaratkan dalam surah Ali Imran setara dengan orang-orang yang berinfak, setara dengan orang-orang yang sabar, setara dengan orang-orang yang berbuat baik. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mufiqina wal-mustaghfirina bil ashar, wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang rajin istighfar, rajin mengevaluasi diri, rajin memohon ampunan menjelang fajar, maka Allah setarakan seperti halnya orang-orang yang infak, orang-orang yang sabar, orang-orang yang khusyuk, dan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang memahami bahwa amalan-amalan itu menghadirkan kemuliaan-kemuliaan. Rajin istighfar juga berpotensi menambah kepercayaan Allah untuk memberikan titipan harta kepada kita. Ditemukan keterangan itu di Quran surat Nuh misalnya. Di ayat ke-10 itu dengan kalimat istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Aku katakan, kata Nabi Nuh alaihissalam pada umatku, ayo istighfar